Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang isu COVID-19 terkait kapitalisasi dan monetisasi. Pertama di sini saya mau menjelaskan asal mula COVID-19. Pertama kali munculnya coronavirus di CIC yang ditemukan pada akhir tahun 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang ditemukan pada akhir tahun tersebut yaitu tahun 2019. Sebelumnya, sebelum masuk ke topik pembahasan terkait isu COVID-19 terhadap kapitalisme dan monetasi, sebelumnya saya mau menjelaskan tentang pengertian COVID-19. Coronavirus disease 19 adalah virus yang dapat mengganggu sistem pernapasan terhadap manusia. Sebagian besar yang tertular virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa adanya penanganan khusus. Adapun cara penyebaran virus ini adalah virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat terinfeksi batuk, bersin, atau saat menghembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Seseorang dapat tertular saat menghirup udara yang sedang mengandung virus jika berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Seseorang juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, lalu ia menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, ada cara pencegahan dari virus ini. Dari cara penularan di atas, maka sangat diharapkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker saat berpergian di luar rumah, dan menjaga jarak dalam kerumunan massa. Adapun munculnya COVID ini dapat menyebabkan beberapa dampak, terlebih khusus dalam terhadap perekonomian, baik secara nasional maupun internasional. COVID-19 telah menjadi wabah yang begitu menakutkan dan mengancam kesehatan dan kelangsungan kehidupan manusia. Seketika virus corona membuat pemerintah atau negara-negara besar di dunia kebingungan dan kelabakan dan memutar otak. Sungguh pandemi ini telah menyita perhatian dunia. Di kalangan intelektual, wabah global tersebut menjadi perbincangan dan diskursus di kalangan cerdik cendekia dari berbagai bidang ilmu. Bukan hanya kesehatan manusia yang terancam, penularan COVID-19 telah berdampak terhadap perekonomian global. Krisis ekonomi, ancaman krisis pangan, dan menyusul krisis sosial. Adanya pandemi virus ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi dunia saat ini. Tidak saja bagi Indonesia sendiri, ratusan ribuan nyawa telah hilang oleh karena virus ini. Kegiatan ekonomi juga ikut hancur karena pembatasan wilayah di mana-mana, terlebih di negara yang perekonomian kapitalistik sangat terasa dampaknya. Perusahaan tidak bisa bergerak karena pembatasan kegiatan yang tidak memungkinkan pekerjanya untuk keluar rumah dan menghabiskan upah. Oleh karena itu muncul anggapan bahwa pandemi virus ini tanda akhir dari ekonomi kapitalis. Dalam sebuah artikel yang berjudul Will Coronavirus Signal the End of Capitalism yang diterbitkan oleh Paul Mason yang menjelaskan adanya kemungkinan tersebut, anggapan tersebut berkaca dari peristiwa Black Death, pandemi yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang menyebar dari Mongolia, Eropa Barat pada tahun 1340. Pandemi tersebut menyerang ibu kota Eropa dan merenggut nyawa setidaknya sepertiga dari semua manusia saat itu. Dengan melihat kejadian tersebut, COVID-19 ini dianggap sebagai mimpi buruk bagi kapitalisme dan menyebabkan dampak yang lebih konflik pada sistem ekonomi. Nah, hari ini kapitalisme menghadapi mimpi buruk. Virus ini dapat membunuh antara 1 hingga 4% dari mereka yang terpapar. Itu akan berdampak pada ekonomi yang jauh lebih kompleks daripada yang ada pada tahun 1940-an itu. Tulis Simon Mason, seorang jurnalis asal London tersebut.
Dampak tersebut terlihat dari kegiatan negara-negara besar dalam merespons pandemi ini. Simon menggambarkan adanya pembatasan tersebut merupakan sebuah tanda kehancuran fondasi kapitalisme akibat serangan pandemi COVID-19. Kali ini fondasi runtuh semua kehidupan ekonomi dalam sistem kapitalis yang didasarkan pada memaksa orang untuk pergi bekerja dan menghabiskan upah mereka. Karena pandemi virus corona saat ini harus memaksa orang-orang untuk menjauh dari pekerjaan dan dari semua tempat yang biasa mereka gunakan untuk menghabiskan gaji yang diperoleh dengan susah payah. Yang berikut ada sistem alternatif sebagai jalan keluar dari krisis kapitalisme. Ada penjelasan dari Ken Buddha Kusumandura. Dari Partai Rakyat Pekerja mengalami pemaparannya dengan menjelaskan asal mula latar belakang proses historis munculnya wabah COVID-19. Ia menjelaskan bahwa penyakit atau wabah sesungguhnya lahir dari peradaban di zaman yang merupakan resiko dari peradaban. Wabah inheren di dalam peradaban itu sendiri. Wabah bermula dari domestifikasi terhadap hewan-hewan liar yang kemudian menjadi ternak. Sebagaimana pengalaman histori bahwa wabah itu selalu muncul pada titik tertentu dalam peradaban, yaitu ketika satu kelompok manusia yang lain pada titik-titik benturan antara kelompok manusia inilah wabah kemudian pecah. Ada banyak cara bagaimana para kapitalis bencana saat ini bekerja demi meraup keuntungan dari krisis dan memastikan keberlanjutan dominasinya begitu krisis ini selesai. Daripada melindungi keberlanjutan kerja kelas pekerja, bailout yang dikeluarkan dari koperasi besar sekarang ditunjukkan untuk melindungi profit margin. Perusahaan maskapai penerbangan mem-PHK banyak karyawan dengan tanpa pesangon. Di saat itu pula mereka mendapatkan bailout miliaran dolar. Mekanisme jaminan sosial yang digembar-gemborkan sedang dibongkar habis-habisan. Perusahaan farmasi dan spekulan meraup untung besar-besaran. Dari penjelasan tentang pemahaman terhadap COVID-19 ada banyak analisis dari berbagai sudut pandang, di mana salah satu yang menarik di beberapa bulan terakhir ini adalah analisis terkait kapitalisasi dan monetisasi, di mana dalam analisis ini ada isu yang menarik bahwa ada beberapa pasien yang sesungguhnya mereka bukan sebagai pasien COVID-19, tetapi oleh tim kesehatan atau tim medis kesehatan mereka memasukkan ke dalam kategori COVID-19 yang pasien tersebut sebenarnya bukan pasien COVID, tetapi mereka bilang bahwa pasien tersebut pasien COVID-19. Di sini kapitalisasi merupakan upaya untuk memasukkan investasi dari perusahaan, sedangkan monetisasi adalah proses mengubah apapun menjadi alat pembayaran yang sah. Virus corona telah meluas di seluruh penjuru dunia dan mengguncang masyarakat dari atas hingga bawah. Di atas segalanya, epidemi COVID-19 ini telah mengungkap semua keberberakan sistem kapitalisme yang ada, membuatnya terpampang dengan jelas di hadapan seluruh rakyat pekerja. Kontradiksi antara profit versus nyawa manusia terpapar jelas dan membuat geram rakyat pekerja. Sudah 8 bulan virus menyebar di negara Indonesia, masih membatasi informasi data jumlah orang yang terinfeksi dengan dalih mencegah kepanikan. Namun sesungguhnya dikhawatirkan oleh pemerintah adalah terganggunya arus investasi kapital ke dalam Indonesia, sehingga rezim mencoba melakukan segalanya untuk mengabaikan situasi yang ada untuk menciptakan ketenangan di antara investor. Bahkan sebelumnya pemerintah mencoba mengalak industri pariwisata yang jelas-jelas berarti mengakomodasi penyebabnya virus tersebut. Setelah data-data dirilis dan ini pun akurasi dipertanyakan, upaya serius untuk menanggulangi ini masih belum juga dilakukan. Upaya lockdown masih langkah-langkah menjaga kebersihan diri, isolasi diri, dan social distancing diserukan, tapi ini hanya bisa dilakukan lapisan tertentu masyarakat. Jubir pemerintah terkait penanganan COVID-19 Ayatul mengatakan individu yang dinyatakan positif harus melakukan isolasi mandiri di kediaman masing-masing. Belum tentu hasil yang positif ini membutuhkan rawatan dari rumah sakit. Prinsipnya adalah isolasi diri. Kata-kata ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Para pejabat kita yang terhormat ini entah pura-pura bodoh atau memang sungguh tidak memahami kondisi kehidupan rakyat kecil. Kenyataannya lapisan pekerja miskin di perkotaan yang tinggal di petak-petak rumah kecil tidak mudah menerapkan aturan seperti ini.
Ada langkah-langkah serius harus segera dilakukan. Upaya preventif yang radikal terancana dan menyuruh harus dilakukan. Tetapi jelas ini bukan tugas yang bisa dipenuhi oleh rezim kapitalis. Mereka tidak kompeten dan terlebih lagi memiliki prioritas yang berbeda, yaitu menjaga kepentingan ekonomi para pemilik modal. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Langkah pertama yang dilakukan semua rezim kapitalis adalah mengumpul ratusan miliar dolar untuk kapitalis untuk menjaga agar bursa saham tidak anjlok lebih lanjut. Sistem pasar bebas kapitalisme telah terbukti tidak mampu melindungi rakyat pekerja dari epidemi COVID-19. Ini karena kapitalisme dirancang bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi untuk meraup profit. Yang dibutuhkan sekarang adalah sistem perencanaan ekonomi yang terpusat dan demokratis demi kebutuhan manusia. Untuk layanan kesehatan misalnya, ada kasus-kasus di mana rumah sakit menolak pasien COVID dengan dalih bisa menurunkan kredibilitas rumah sakit tersebut sehingga akan dijauhi pasien atau konsumen tepatnya. Dan pada akhirnya ini menempatkan masalah kapasitas kesehatan dan kontrol atas kesehatan yang tidak bisa diserahkan di tangan segelintir perusahaan-perusahaan swasta. Demikian apa yang saya sampaikan terkait isu COVID-19 terhadap kapitalisasi dan monetisasi. Terima kasih.